Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gabriel KC Esther Tolib dengan NIM E1031231066 Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil wawancara mengenai penerapan Good Governance di Kelurahan Batu Layang, Siantan Hilir, Siantan Tengah, dan Siantan Hulu. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip dasar Good Governance. Yang pertama, pengertian Good Governance. Good Governance adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan tata kelola yang baik, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berkeadilan. Pemerintah dituntut mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab dan memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat. Prinsip yang pertama yaitu partisipasi. Partisipasi yaitu keterlibatan warga dalam proses musyawarah dan perumusan kebijakan di tingkat kelurahan. Yang kedua yaitu supremasi hukum, yaitu kepatuhan terhadap aturan dan keadilan dalam pelayanan publik. Yang ketiga, transparansi, yaitu keterbukaan informasi publik terkait program dan penggunaan anggaran kelurahan. Yang keempat, responsivitas, yaitu kecepatan dan ketepatan aparat dalam menanggapi aspirasi dan keluhan warga. Yang kelima, ada keadilan dan kesetaraan, yaitu akses pelayanan publik bagi seluruh warga tanpa diskriminasi gender, status sosial, atau etnis. Yang keenam, efektivitas, yaitu kualitas hasil program dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan. Yang ketujuh, efisiensi, yaitu pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedelapan, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab aparat terhadap kinerja dan penggunaan anggaran publik. Yang terakhir yaitu visi strategis, yaitu arah pembangunan kelurahan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya untuk prinsipnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Monica Lola dengan NIM E1031231074. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara terkait analisis temuan berdasarkan prinsip Good Governance. Yang pertama yaitu ada transparansi dan yang kedua itu partisipasi. Yang pertama, transparansi di Batu Layang sendiri jadi yang paling terbuka karena informasinya itu disebarkan lewat papan pengumuman, website, media sosial, dan juga WhatsApp. Hanya saja data anggarannya itu masih belum bisa dibuka secara penuh. Kemudian ada transparansi di Siantan Hilir. Di Siantan Hilir ini juga cukup bagus. Mereka aktif sekali dalam penggunaan Instagram untuk informasi bantuan sosial dan juga layanan publik. Kemudian ada di Siantan Hulu. Siantan Hulu ini transparansinya masih setengah-setengah. Informasi anggaran juga disampaikan hanya ke kelompok tertentu seperti RT atau RW maupun PKK. Nah, kemudian transparansi di Siantan Tengah. Di Siantan Tengah ini jadi yang paling tertutup karena informasi anggaran itu tidak dipublikasikan untuk menghindari konflik antar masyarakat. Nah, yang kedua yang mau saya bahas adalah prinsip partisipasi. Partisipasi di Batu Layang sendiri memiliki mekanisme partisipasi yang paling lengkap, mulai dari pramusrembang, musrembang formal, hingga Google Form untuk warga yang tidak bisa hadir. Kemudian ada di Siantan Hilir. Di Siantan Hilir sendiri menerima aspirasi melalui RT maupun RW dan telah menggunakannya sebagai dasar penyusunan program. Meski partisipasi langsung masyarakat umum masih cukup terbatas. Kemudian ada juga di Siantan Hulu. Siantan Hulu lebih mengandalkan komunikasi informal seperti diskusi di warung kopi. Nah, ini menunjukkan bahwa budaya lokal itu masih berperan besar dalam proses penyampaian aspirasi. Nah, yang terakhir itu ada di Siantan Tengah. Mereka mengalami penurunan partisipasi karena aspirasi sebelumnya itu tidak ditindaklanjuti, sehingga kepercayaan masyarakat pun ikut menurun. Dan untuk prinsip yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Anissa Nurfadila dengan NIM E1031231041. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara terkait prinsip Good Governance yang ketiga, yaitu supremasi hukum, dan yang keempat responsivitas. Adapun prinsip Good Governance yang ketiga, supremasi hukum, di sini saya akan membahas mulai dari Kelurahan Batu Layang. Pada Kelurahan Batu Layang, pelaksanaan standar operasional paling tertib. Selain mengikuti aturan dengan konsisten, kelurahan ini menyediakan pos bantuan hukum untuk membantu masyarakat dalam isu sosial maupun pertanahan.
Adapun di Kelurahan Siantan Hilir, mematuhi standar operasional secara konsisten namun tetap memberi kelonggaran untuk kasus mendesak seperti surat keterangan tidak mampu. Fleksibilitas ini tetap menjaga prinsip hukum tanpa mengabaikan kebutuhan warga. Selanjutnya, terdapat pada Kelurahan Siantan Tengah, yang dimana supremasi hukum kurang stabil karena standar operasional sering berubah. Pergantian aturan yang terlalu sering menimbulkan kebingungan dan menurunkan konsistensi pelayanan. Terakhir yaitu ada Kelurahan di Siantan Hulu, yang dimana supremasi hukum di Siantan Hulu pendekatan hukumnya lebih dialogis, yang dimana konflik diselesaikan dengan komunikasi langsung tetapi aturan administrasi tetap dijalankan sehingga hukum tetap dihormati. Oke, selanjutnya kita lanjut pada prinsip good governance yang keempat, yaitu responsivitas di tiap kelurahan. Yang pertama ada Kelurahan Batu Layang, yang dimana Kelurahan Batu Layang paling responsif dengan inovasi ruang Dimensity, pusat aduan 24 jam tanpa identitas. Ada mekanisme tindak lanjut SP1 hingga SP3 serta pengecekan langsung di lapangan. Selanjutnya Kelurahan Siantan Hilir. Responsif melalui ruang pengaduan di sekretariat dan pemanfaatan grup WhatsApp untuk memantau keluhan warga secara cepat. Selanjutnya Kelurahan Siantan Hulu, yang dimana pada kelurahan tersebut mengutamakan komunikasi langsung. Misalnya, sebelum mengambil tindakan, petugas mengklarifikasi alasan warga dalam kasus bangunan liar, sehingga layanan terasa lebih humanis. Dan yang terakhir yaitu Kelurahan Siantan Tengah, yang dimana responsivitas terbatas karena anggaran minim dan kurangnya pemahaman warga terkait keterbatasan kewenangan kelurahan. Nah, walaupun lurah sering turun ke lapangan, kapasitas respon tetap terhambat. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Saya Supia dengan NIM E1031231048. Nah, pada bagian ini saya akan membahas terkait dua aspek penting prinsip-prinsip good governance, yaitu yang nomor 5 ada keadilan dan kesetaraan, serta nomor 6 itu ada efektivitas pelayanan dan di keempat kelurahan. Yang pertama, terkait keadilan dan kesetaraan. Secara umum, semua kelurahan sudah memberikan pelayanan tanpa membedakan kelompok masyarakat. Di Batu Layang, Siantan Hilir dan Siantan Hulu, fasilitas seperti akses untuk penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia sudah tersedia dan berjalan dengan baik. Namun, di Siantan Tengah masih ditemukan warga yang meminta didahulukan dalam antrean. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kesetaraan pelayanan belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat. Jadi, penerapan pelayanan yang adil tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga memerlukan kesadaran dan kedisiplinan warga. Oke, selanjutnya pada aspek efektivitas. Nah, kemampuan kelurahan dalam menjalankan program sangat berbeda-beda. Kelurahan Batu Layang menjadi contoh yang cukup baik karena program yang dibuat sesuai kebutuhan warga, seperti kesiapsiagaan karhutla, pemberdayaan UMKM, dan pelatihan PMBA. Nah, Siantan Hilir juga memiliki perencanaan berbasis evaluasi, namun terkadang terhambat oleh faktor cuaca. Berbeda dengan itu, Siantan Hulu menunjukkan hasil yang nyata melalui pemberdayaan ekonomi, misalnya program tambak lele yang sekarang mampu berjalan mandiri. Sementara itu, Siantan Tengah masih kurang efektif karena program yang dijalankan yaitu pembangunan papan jalan yang dinilai belum menjadi prioritas masyarakat, sehingga memunculkan ketidakpuasan bagi masyarakat. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik akan lebih optimal apabila kesetaraan dalam pelayanan berjalan seiring dengan perencanaan program yang tepat sasaran dan pelaksanaan yang konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia dengan NIM 10312311043. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai ketiga prinsip yang terakhir, yaitu ada efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Masuk pada prinsip pertama, yaitu prinsip efisiensi, di mana penerapan prinsip efisiensi di 4 kelurahan menunjukkan variasi kemampuan dalam mengelola sumber daya. Contohnya Kelurahan Batu Layang dan Siantan
hilir yang mulai mencapai efisiensi melalui digitalisasi layanan dan penggunaan e-katalog, sedangkan Siantan Hulu mengefektifkan anggaran melalui pembagian merata pada kegiatan masyarakat seperti PKK dan Posyandu. Berbeda dengan itu, Kelurahan Siantan Tengah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya optimalisasi anggaran, sehingga efisiensi belum berjalan maksimal. Pada prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas, pola pertanggungjawaban anggaran sudah diterapkan di seluruh kelurahan, namun tingkat keterbukaannya berbeda. Seperti Batu Layang, Siantan Hilir, dan Siantan Hulu memiliki sistem pelaporan yang terdokumentasi dan dievaluasi oleh pihak terkait, termasuk melalui LPJ, inspektorat, atau monitoring berkala. Sementara itu, Siantan Tengah masih terbatas pada pelaporan internalnya, yaitu tanpa publikasi kepada masyarakat, sehingga transparansi akuntabilitas relatif lebih rendah dibanding kelurahan lainnya. Sementara itu, pada prinsip yang terakhir yaitu prinsip visi strategis, seluruh kelurahan mengikuti arah pembangunan kota Pontianak, namun pelaksanaannya bervariasi. Batu Layang dan Siantan Hilir menunjukkan visi yang lebih terarah melalui program yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik. Sedangkan Siantan Hulu mengembangkan visi berbasis kolaborasi dengan organisasi lokal dan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Adapun Siantan Tengah memiliki visi strategis secara administratif, namun implementasinya terbatas karena kendala anggaran, partisipasi, dan kapasitas internal. Baik, itu saja dari ke-9 prinsip yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.